Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Teteh. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Ya Teteh, kembali lagi kita di pertemuan kedua untuk pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Kita hari ini akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah bahas beberapa sedikit materi tentang IPS-nya. Hari ini kita akan belajar. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh, untuk minggu lalu kita sudah bahas mengenai manusia, tempat, dan lingkungan untuk bab 1 ini. Nah, kita sudah bahas untuk pengertian ruang, kemudian interaksi antar ruang, letak dan luas Indonesia. Nah, itu yang subbab bab 1 yang sudah kita bahas. Nah, kita akan melanjutkan materi mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Oke, simak baik-baik ya Teteh. Jika ada catatan yang perlu dicatat, silahkan dan Teteh catat di buku tulisnya masing-masing. Dimulai dari potensi sumber daya alam. Nah, dan Teteh pernah dengar nggak istilah kata sumber daya alam? Mungkin sudah pernah dibahas di kelas 6 atau kelas 5 ya, sedikit untuk materi sumber daya alam ini. Nah, kita akan bahas ulang untuk pengertian dari sumber daya alam ini. Sumber daya alam ini adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, bahan tersebut ini dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, apapun yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Kemudian jenis sumber daya alam yang ada di bumi ini. Nah, kita akan bagi sumber daya alam ini ke dalam 3 jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu berdasarkan pembentukannya, kemudian yang kedua berdasarkan materi, yang ketiga berdasarkan lokasinya. Nah, untuk yang berdasarkan pembentukannya ini dibagi lagi menjadi 2 jenis atau 2 kelompok yang berbeda, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang dapat diproduksi kembali. Contohnya adalah hewan, tumbuh-tumbuhan. Jadi, untuk yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini jumlahnya banyak, bisa jadi juga terbatas, namun untuk penyediaannya atau produksinya itu di bisa kita nikmati secara cepat, jadi tidak menunggu waktu yang lama. Kemudian untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ini adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa habis, ada kemungkinan bisa habis. Kemudian kalaupun ternyata persediaannya itu terbatas dan diproduksi lagi, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kita merasakan dari sumber daya alam tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah minyak bumi dan gas. Ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua, berdasarkan materi ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu sumber daya biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik ini adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian untuk abiotik itu adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati, contohnya adalah tanah, bebatuan, dan lain sebagainya. Ini berdasarkan materinya. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber daya alam di daratan atau sering disebut dengan terestrial, dan yang kedua yaitu sumber daya alam lautan atau disebut juga dengan akuatik. Nah,
Untuk yang di daratan ini contohnya adalah tumbuh-tumbuhan, hewan, tanah, batu, dan lain sebagainya. Untuk yang di lautan contohnya adalah ikan, terumbu karang, rumput laut, dan lain sebagainya. Ini adalah jenis sumber daya alam yang harus diketahui AA dan Teteh. Jadi AA dan Teteh harus bisa membedakan. Misal ketika ibu tanya, kalau jenis sumber daya alam yang berdasarkan materi itu apa saja? Sebutkan. Nah, jawabannya apa? Jawabannya itu sumber daya alam biotik dan abiotik itu. Jadi A dan Teteh harus paham juga harus hafal jenis sumber daya alam. Kemudian kita akan bahas potensi sumber daya alam dan persebarannya. Yang pertama yaitu potensi sumber daya hutan. Nah, pengertian hutan, hutan ini adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat, pepohonan, dan juga tumbuhan lainnya. Nah, kira-kira hutan ini punya potensi apa sih? Atau punya keistimewaan apa sih yang dimiliki hutan? Nah, hutan ini memiliki yang pertama kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati. Nah, bagi ATT yang belum tahu flora dan fauna itu apa, untuk flora itu segala jenis macam tumbuhan, sedangkan fauna ini adalah segala macam jenis hewan ya. Jadi pasti ada banyak jenis tumbuhan dan hewan, ada pasti di hutan. Kemudian yang kedua, hutan itu memiliki hasil berupa kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Ini semuanya sangat bermanfaat buat manusia. Itu adalah potensi sumber daya hutan. Nah, selain punya potensi, hutan juga memiliki fungsi. Fungsinya apa saja hutan ini? Yang pertama yaitu menyimpan air hujan dan mengeluarkannya ke sungai-sungai. Nah, ini bayangkan jika tidak ada hutan di dunia ini, pasti sangat gersang, panas, kemudian tidak ada tempat untuk menyimpan air hujannya. Jadi pasti kalau misalnya ada eh, sampah, kemudian berserakan, itu pasti akan menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fungsi hutan adalah sebagai tempat hidup flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi di potensi ya. Kemudian yang ketiga, fungsi hutan adalah mencegah terjadinya erosi. Ini sudah jelas karena kalau misalnya Kak AA dan Teteh melihat tanah yang dataran tinggi, misalnya seperti arah Kemaja. Nah, itu kan lumayan agak tinggi ya, nanjak gitu istilahnya. Nah, ini jika tidak ditumbuhi oleh pepohonan, nah kemudian ada hujan, itu pasti akan terjadi longsor jika tidak ada pepohonan di sekitaran daerah tersebut, dataran tinggi tersebut. Kemudian fungsi hutan yang keempat yaitu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu di bumi terkendali. Nah, ini bayangkan jika tidak ada hutan itu eh, oksigennya dari mana? Kemudian tidak akan bisa menyerap karbon dioksidanya yang selalu dihirup oleh manusia. Nah, ini ya. Jadi hutan itu sangat berfungsi untuk kehidupan manusia. Kemudian yang kelima, hutan di sini sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Jadi biasanya hutan-hutan itu kan ada seperti ciri khasnya ya, misal hutan jati, hutan mahoni. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat hasil kayunya. Ini adalah fungsi hutan. Jadi hutan itu sangat banyak manfaatnya dan harus kita jaga kelestariannya. Yang kedua yaitu sumber daya tambang. Nah, sumber daya tambang ini ada beberapa jenis. Jenisnya ada 5. Yang pertama yaitu minyak bumi dan gas alam. Nah, minyak bumi dan gas alam ini hampir setiap pemboran minyak bumi itu menghasilkan juga gas bumi atau gas alam. Hasil pemboran gas bumi ini nanti ditampung lalu dicairkan. Nah, ini nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Contohnya apa? Contohnya adalah bahan bakar minyak yang digunakan untuk sebagai bahan bakar kendaraan yang dimiliki orang tua A dan Teteh. Kemudian juga gas LPG yang ada di rumah-rumah itu juga termasuknya adalah salah satu hasil dari minyak bumi dan gas alam.
Berikut adalah daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Ini ada 5 daerah penghasil minyak bumi yang besar di Indonesia ya, yaitu di Pulau Sumatera itu ada di daerah Perela dan Lok Sumawe Enade atau Nangro Aceh Darussalam, kemudian ada di Sungai Pakning dan Dumai itu ada di Riau, ada di Pelaju, Sungai Gerong dan Muara Enim itu di Sumatera Selatan. Kemudian di Jawanya kita ada di Jatibarang nih, Majalengka, kita punya minyak bumi juga. Kemudian selain itu ada di Wonokromo, Delta Sungai Brantas di Jawa Timur, Cepu dan Cilacap di Jawa Tengah. Nah, untuk di Pulau Kalimantannya ada di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Kemudian ada juga di Rantau, Tanjung, dan Amuntai, itu di Kalimantan Selatan. Ada juga di Maluku, di Pulau Siram dan Tenggara. Kemudian di Papua itu ada di Klamono, Sorong, dan Babo. Ini adalah eh, daerah-daerah yang menghasilkan minyak bumi di Indonesia. Untuk sumber daya tambang yang kedua itu adalah batu bara. Nah, batu bara ini adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun lalu. Ini unsur-unsur yang ada di dalam batu bara ini ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, batu bara ini dijadikan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Nah, untuk apa saja? Yaitu untuk energi yang dihasilkan dari batu bara ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, kemudian untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, pembakaran di industri batu bata atau genteng, kemudian semen, batu kapur, biji besi, baja, dan industri kimia lainnya. Nah, untuk Indonesia ini merupakan negara penghasil batu bara terbesar ke-6 di dunia. Hasil batu bara di Indonesia ini diekspor ke Hong Kong, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Eropa, dan juga Italia. Berikut adalah daftar daerah penghasil batu bara. Di sini ada 2 pulau yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan dan Sumatera. Khususnya untuk Kalimantan, di Kalimantan Timur itu di Lembah Sungai Berau dan Samarinda. Kemudian untuk di Pulau Sumatera itu di Sumatera Barat dan Selatan. Di Sumatera Baratnya di Ombilin dan Sawah Lunto. Kemudian untuk di Sumatera Selatannya di Bukit Asam dan Tanjung. Untuk jenis sumber daya tambang yang ketiga yaitu bauksit. Nah, bauksit di sini adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Nah, bauksit ini banyak manfaatnya karena logam aluminium ini sangat banyak kegunaannya ya. Selain ringan juga tidak mudah berkarat. Nah, aluminium juga dipakai untuk bahan badan pesawat terbang, kemudian kapal laut, alat dapur, dan lainnya. Daerah mana sajakah yang menjadi penghasil bauksit? Itu ada di Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Bintan, dan di Kalimantan Barat, itu khususnya di Singkawang. Untuk sumber daya tambang yang keempat jenisnya yaitu pasir besi. Nah, dan teteh pasir besi ini biasanya dimanfaatkan untuk industri logam besi dan juga industri semen. Daerah mana sajakah yang biasanya menghasilkan pasir besi ini? Ada di Cilacap, kemudian Sumatera, Lombok, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke sumber daya tambang jenis yang kelima, yaitu yang jenis terakhir adalah emas. Nah, emas ini biasanya dijadikan perhiasan, kemudian uang logam, barang kerajinan, dan juga harta simpanan. Dan teteh, yang sudah dibahas tadi oleh Ibu adalah potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya di bagian daratan. Lalu, bagaimana dengan lautannya? Padahal Indonesia memiliki lebih banyak lautan dibandingkan daratannya. Nah, kita akan bahas minggu depan. Insya Allah, semoga kita dapat bertemu tatap muka. Jika tidak bisa, nanti kita akan ada kuis terlebih dahulu sebelum kita ke potensi kemaritiman Indonesia. Kemudian nanti kita akan bahas di potensi kemaritiman Indonesia. Nah, mungkin untuk materinya hanya sampai sini saja dulu. Nah, di sini Ibu akan menyertakan tugas untuk AA dan Teteh. Silakan tulis jawaban pertanyaan di buku catatan AA dan Teteh.
Kemudian untuk mencarinya boleh melalui internet. Yang pertama yaitu soalnya, sebutkan faktor penyebab kerusakan hutan di Indonesia. Ini minimal 3. Kalau misalnya A dan Teteh bisa menjawab banyak, itu lebih baik. Kemudian yang kedua, sebutkan kegunaan minyak bumi dan gas alam bagi kehidupan manusia. Minimal masing-masing 4. Jadi untuk minyak buminya 4, gas alamnya 4. Silakan A dan Teteh cari. Jika tidak sampai 4 pun tidak apa-apa, silahkan, tapi diusahakan dulu sampai 4 ya. Silahkan berusaha dulu. Jika sudah menjawab, silahkan A dan Teteh mengirimkan buktinya, mengirimkan hasil jawabannya berupa foto, kemudian dikirimkan ke nomor ibu. Oke, A dan Teteh siap melaksanakan tugasnya? Oke, harus siap ya. Dan Teteh, untuk materi pada pagi hari ini mungkin dicukupkan sekian. Ibu ucapkan terima kasih banyak, kemudian Ibu ucapkan juga mohon maaf, mungkin Ibu banyak kata-kata yang salah atau masih banyak kekurangannya. Nah, Ibu juga mohon maaf untuk dan Teteh karena masih belum bisa memfasilitasi Zoom atau Google Meet. Insya Allah minggu depan kalau misalnya kita belum bisa tatap muka, nanti kita akan ada Zoom atau Google Meet. Nanti diinformasikan lebih lanjut. Oke, dan Teteh terima kasih banyak. Mari kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, dan Teteh sudah selesai. Silahkan dikerjakan tugasnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan semoga dan Teteh semakin lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak dan Teteh. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.